Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang 3 karamah unik Syekh Khalil Bangkalan. Ketika kita mengingat tentang Syekh Khalil Bangkalan, maka kita juga pasti selalu tergambar tentang betapa banyaknya karamah-karamah yang Allah berikan kepada beliau. Seperti misalnya yang pertama, ini adalah karamah yang unik. Yang pertama itu adalah dulu Kiai Khalil waktu muda dan berstatus sebagai santri, beliau pernah melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Dan tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai Khalil pun ditegur oleh teman-teman beliau tidak boleh tertawa karena ditakutkan kiai yang menjadi imam itu nantinya marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal menertawakannya. Dan dugaan teman-teman beliau itu tidaklah keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai pun menegur Kiai Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Dan akhirnya Kiai Khalil muda itu pun menjawab, "Saya melihat ada bungkus makanan berputar-putar di kepala sang kiai saat sholat berlangsung tadi," sambil tersenyum mendengar jawaban tersebut. Mendengar hal itu, sang kiai pun menjadi tersadar dan merasa malu karena kiai itu ingat bahwa saat menjadi imam tadi dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya itu tidak khusyuk dan hanya terbayang-bayang soal makanan saja. Selanjutnya, karamah dari Syekh Khalil yang kedua yang unik adalah dulu pada saat Bahsul Masail di Mekah, para ulama Mekah pun berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah pun dapat diselesaikan kecuali satu, mengenai hal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi pada saat itu. Kiai Khalil yang duduk berada di antara peserta lainnya pun melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi. Lalu Kiai Khalil pun segera meminta izin untuk menawarkan solusi. Dan akhirnya Kiai Khalil pun dipersilakan maju ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan tentang solusi yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil pun berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan adalah karena kita belum pernah melihat bentuk aslinya," ujar Kiai Khalil. "Kepiting itu seperti ini," sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah, sedangkan rajungan itu seperti ini, lanjut beliau. Seakan-akan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin pun merasa terpana dan suasana pun menjadi gaduh. Mereka saling bertanya, dari manakah Kiai Khalil bisa mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama pun menemukan solusi dan Kiai Khalil Bangkalan pun semakin disegani oleh para ulama di Masjidil Haram. Selanjutnya, karamah unik yang ketiga yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan adalah dulu pernah pada waktu salat asar di Madura, Kiai Khalil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai. Beliau pun berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu salat asar segera habis. "Kita belum salat asar Kiai," kata Kiai Samsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. "Waktu asar ini sudah hampir habis. Kita tidak mungkin bisa sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Samsul Arifin. "Kalau begitu kamu pergi ambil koroco," kata Kiai Khalil. Kiai Samsul Arifin pun masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun keroco. Namun Kiai Samsul Arifin samena wa ta'na saja. Beliau tetap mencari daun keroco. Dan setelah menemukan, diberikanlah daun itu kepada Kiai Khalil. Dan Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Samsul Arifin untuk menaikinya atau berdiri di atas daun keroco tersebut. Dan tiba-tiba daun keroco itu pun meleset super cepat ke arah Mekah. Dan sesampainya di Mekah, azan salat asar baru saja dikumandangkan dan mereka pun mendapatkan sah pertama salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah.